warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan P2K2 Modul 2 Langkah 5 mendukung pencegahan dan penanganan stunting. Mari kita saksikan video berikut. Sudah kita bahas terkait dengan stunting, Ibu. Penyebabnya apa saja tadi, tidak pernah dibawa ke posyandu, kurang gizi tadi, kurang gizi, tidak pernah dibawa ke posyandu. Apalagi Bu, masih ingat? Tidak cuci tangan pakai sabun, tidak BAK ataupun BAB di jamban, terus kurangnya stimulasi. Lupa ya Bu. Selain itu dampaknya tadi apa aja Bu? Dampak stunting, gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme. Nah, ini kita lanjutkan Bu, terkait dengan modul selanjutnya, itu terkait dengan dukungan pencegahan dan penanganan pada anak stunting. Ibu, nah sebelumnya nanti akan saya bikin 2 kelompok Bu, kelompok 1 dan kelompok 2. Ini saya bagikan kertasnya dulu. Ini Bu dibagi, nanti masing-masing berdiskusi ya Bu, kelompok 1 dan kelompok 2 nanti berdiskusi terkait dengan diskusi nanti salah satu dari ibu-ibu nanti maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Berani toh Bu? Berani. Nah, terkait dengan nanti perlu dibagikan satu-satu, tidak apa-apa Bu, nanti kita belajar. Yang kelompok 1 nanti terkait dengan upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting. Jadi upaya yang diperlukan oleh keluarga atau anak agar tidak stunting, berarti itu pencegahan untuk anak tidak stunting nanti kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 nanti upaya yang diperlukan oleh keluarga dan lingkungan jika ada anak yang stunting. Tadi ini untuk pencegahan, dan kelompok 2 untuk penanganan stunting. Ibu, saya kasih waktu 10 menit, 5 menit ya Bu, 5 menit aja ya. Nanti panjenengan pencegahannya bagaimana untuk mencegah anak stunting, dan yang satu penanganan bila ada anak stunting. Monggo Bu, ditulis ya Bu. Ibu sampaikan dulu. Boleh mendekat, nanti atau itu Mbak Prati ke sini ke tengah, nanti Mbak Eni kelompoknya masing-masing. Nanti masukkan dari masing-masing apa. Kelompok 1 nanti pencegahan, dan kelompok 2 nanti yang penanganan terkait anak stunting. Yuk, perwakilan dari masing-masing kelompok nanti masuk kelompok 1 dari Bu Eni ya, diwakili Bu Eni. Monggo Bu menyampaikan upaya yang dilakukan untuk pencegahan anak stunting Bu. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak stunting: 1. Memberi makanan bergizi pada anak. 2. Imunisasi ke posyandu. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. Terima kasih Bu untuk kalian berani. Terus kelompok 2 yang diwakili oleh Bu Prati, monggo Bu. Upaya yang perlu dilakukan untuk penanganan anak stunting yaitu: 1. Tidak mengajak anak yang stunting. 2. Tidak mengucilkan anak stunting. 3. Rutin dibawa ke posyandu. 4. Apabila sakit segera diperiksakan ke bidan atau ke puskesmas. Terima kasih, tepuk tangan mewakili kelompok 2. Jadi apa
apa yang disampaikan tadi Bu dapat ditarik kesimpulan Bu. Untuk mencegah anak stunting tadi yang pertama, orang tua, keluarga dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. Jadi kemampuan yang ada di keluarga ataupun di masyarakat. Yang kedua, stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi pada kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu ya Bu. Pemberian stimulasi atau rangsangan dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan. Sedangkan untuk menangani anak yang stunting Bu, ketika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak boleh melabeli dan mengolok-olok anak tersebut, itu mengejek tadi. Yang kedua, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Jadi tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 dan 2 itu semuanya benar. Tangan buat kelompok 1 dan 2. Jadi stunting itu Bu dekat dengan kita dan kita harus peduli ya Bu. Siapapun kita harus mulai berperan aktif untuk mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik. Jadi tadi saya sudah memberikan kertas ya Bu, metaplan itu nanti panjenengan rencana apa yang panjenengan lakukan, pengen lakukan di rumah untuk bisa mencegah dan menangani anak stunting gitu. Jadi nanti rencananya apa? Pemberian gizi tadi yang sudah saya sampaikan, adanya penyebab stunting itu apa ya? Itu nanti rencana yang ingin panjenengan lakukan itu apa? Nanti ditulis di kertas tadi, ya. Nah, selain itu Bu, nanti panjenengan juga menerima bantuan sosial Bu. Setiap menerima bantuan sosial monggo Bu digunakan dengan sebaik mungkin, digunakan untuk pembelian sembako yang bisa memenuhi gizi anak, jangan dipakai untuk kebutuhan yang lain. Gizi itu yang sudah pernah Mbak Ena sampaikan bahwa harus memenuhi sumber karbohidrat, itu dari beras, protein bisa hewani maupun nabati, jadi telur, ikan, kan seperti itu. Vitamin dan mineral itu bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi jangan panjenengan belikan setiap menerima bantuan, jangan untuk kebutuhan yang lain, jangan untuk beli yang instan-instan. Menggunakan potensi yang ada. Nek panjenengan sayur-sayuran sudah punya semuanya toh Bu? Ya, tinggal beli lauknya. Berasnya mungkin jenengan juga sudah ada bantuan sembakonya. Jadi itu panjenengan manfaatkan sebaik mungkin. Jadi kalau apabila ada anak di sekitar kita yang terkena stunting Bu, panjenengan bisa melaporkan kepada SDM PKH atau Mbak Ena selaku pendamping PKH di desa sini. Yang kedua bisa melaporkan ke petugas layanan kesehatan seperti bidan, itu. Selain itu Bu, jenengan juga bisa selain ke layanan tadi, jenengan selain juga memberikan stimulasi Bu, stimulasi kepada anak 0 sampai 6 tahun itu sangat penting sekali untuk mencegah stunting. Jadi terkait dengan tadi mendukung tadi bisa dengan yang dapat kita lakukan gitu, selain pemberian gizi yang sehat kepada anak, perhatikan gizi anak dari usia 0 sampai 2 tahun. Itu pas kemarin Mbak Nas sudah sampaikan terkait dengan 1000 hari pertama kehidupan, usia 0 sampai 2 tahun. Itu kebutuhan gizi itu sangat penting sekali karena di situ kita masa-masa emas anak gitu, golden. Nah, golden masa emas, masa keemasan anak. Jadi di situ pertumbuhan, perkembangan anak akan mempengaruhi kedepannya. Selain itu Bu, cuci tangan pakai sabun. Itu jadi jenengan dibiasakan setelah bepergian harus mencuci tangan pakai sabun sebelum menyentuh, karena tangan itu
sering melekat berbagai macam penyakit karena jenengan sering menyentuh banyak barang ya Bu ya. Bakteri-bakteri mudah menempel dan itu bisa dibersihkan dengan memakai sabun. Buang air besar di zaman sehat, semuanya sudah punya zaman sehat Bu. Terus lindungi anak dari bermacam penyakit berbahaya, imunisasi lengkap. Anak sudah dibawa ke posyandu setiap bulan Bu. Sudah Terus pemberian stimulasi tadi dari 0 sampai 6 tahun diajak bermain tadi itu salah satunya, ditemani, dielus-elus, dicium, itu salah satu stimulasi. Bernyanyi, didongengkan, itu salah satu bentuk stimulasi. Terus mengakses pelayanan kesehatan yang ada, di sini juga ada posyandu setiap bulan, puskesmas, jadi itu. Jadi jika ada anak stunting, keluarga dan masyarakat perlu melakukan beberapa hal Bu. Yang pertama, informasikan kepada SDM tadi, ke petugas layanan kesehatan, ke kader ataupun kader-kader posyandu ya Bu, biasanya Selain itu, berikan gizi dan nutrisi yang baik. Berikan stimulasi pada anak, tidak memberikan pelabelan dan mengolok-olok anak stunting. Jadi terkait dengan stunting itu Bu, apa yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan Bu? Paham semua Ya. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari materi pada sore hari ini Bu, tadi terkait dengan konsep diri, potensi yang ada di dalam diri sendiri, penyebab stunting, pengertian stunting, penyebab stunting, dampak stunting, dan dukungan pencegahan dan penanganan stunting, sudah saya sampaikan. Nah itu nanti panjenengan ditulis di bukunya Bu, di kertas tadi yang Mbak Ernasa berikan. Nanti rencana yang panjenengan dilakukan di rumah itu apa, nanti ditulis. Nah itu nanti menjadi komitmen panjenengan, apakah itu dilakukan atau tidak, kenapa tidak dilakukan. Nah itu nanti kenapa, alasan panjenengan. Nanti di rumah panjenengan punya PR itu ya Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu apa yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini terkait modul penanganan stunting ya Bu, terkait permasalahan stunting. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di penggali panjenengan semuanya. Mbak Ena mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih panjenengan hadir dalam pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kegiatan P2K2 mengenai modul 2 langkah 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.